warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, ini video rangkaian video ya yang ketiga. Setelah di dua video awal kita membahas tentang konsep turunan dan atau diferensial, kemudian kita belajar juga tentang di video kedua itu ya tentang definisi turunan lebih lanjut dan beberapa definisi dan teorema. Di video ketiga ini judulnya adalah teknik diferensiasi. Di bagian ini kita akan belajar rumus-rumus tentang turunan dan juga beberapa contoh yang biasa atau sering digunakan. Oke. Yang pertama, jika f suatu fungsi konstan, yaitu fx sama dengan c untuk setiap x, maka turunannya atau f aksen x sama dengan 0. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, d per dx dari c itu sama dengan 0. Nah, ini contohnya, jika fx sama dengan 5, ini sembarang saja ya. Nah, nilai ini sembarang saja, ini contohnya saya tuliskan 5. Nilai ini bisa minus, bisa plus, bisa negatif gitu ya. Maka intinya dia konstan. Nah, perhatikan teman-teman, kalau fx sama dengan 5 ini kan berarti fungsi berupa garis lurus ya, y sama dengan 5. Artinya berapapun nilai x, maka y tetap nilai 5. Nah, untuk fungsi yang seperti itu, maka turunannya f aksen 0 adalah, nah f aksen x adalah 0, itu untuk semua nilai x. Selanjutnya ada aturan pangkat. Jika n bilangan bulat positif, maka d per dx turunan dari x pangkat n itu adalah pangkatnya turun, itu n dikali x pangkat n min 1. Nah, contohnya d per dx dari x pangkat 5 itu berarti sama dengan 5. Nah, 5 dari mana? 5 ini adalah dari pangkatnya. Makanya tertulis di depan 5 dikali x pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Ya, pangkatnya dikurang ya, sesuai rumusnya tadi, pangkat dikurang 1, n min 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sehingga turunan dari x pangkat 5 itu adalah 5x pangkat 4. Nah, contoh selanjutnya, d per dx dari x. Nah, hati-hati ya. Di sini tidak punya konstanta memang terlihat, tapi untuk fungsi yang seperti ini ada 1 ya, kita disebut konstantanya 1, pangkatnya juga 1 ya. Berarti ingat pangkat itu turun, pangkatnya jadi n nya 1, kemudian x pangkat n min 1. Nah, pangkatnya jadi 0 kan, x pangkat 1 kurang 1, x pangkat 0, x pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga turunnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, contoh lagi, d per dx turunan dari x pangkat 12 berarti sama dengan 12x pangkat 11. Ya, dari sini ya, 12 turun dari pangkatnya, kemudian pangkat 11 nya diperoleh dari 12 dikurang 1. Nah, yang ketiga, jika c suatu konstanta dan f adalah suatu fungsi yang terdiferensial di x, maka cf itu juga merupakan fungsi yang terdiferensial di x. Nah, biasanya kita tulis d per dx dari c dikali fx itu sama dengan c nya bisa kita tulis ke depan ya, konstantanya c dikali d per dx dari fx. Nah, perhatikan contoh ya, kita ingin mencari turunan dari 4x pangkat 8. Nah, maka 4 ini konstanta, koefisien maksud saya, koefisien dari x pangkat 8 ini bisa kita taruh di depan. Yang kita turunkan hanya x pangkat 8 nya saja ya. Turunan x pangkat 8 itu adalah 8x pangkat 7 ya. Kemudian nanti di akhir baru kita kalikan dengan 4 tadi yang kita letakkan di depan, sehingga hasilnya adalah 32x pangkat 7. Nah, ini teorema selanjutnya. Jika f dan g terdiferensial di x, maka f plus g juga terdiferensial di x, sehingga d per dx dari fx plus gx itu sama dengan turunan fx ditambah turunan dari gx. Nah, ini kalau bisa bentuk suku-suku nanti ya, fx itu ada dua fungsi, misalnya fungsi f dan fungsi g, kan nanti kalau sama-samanya bisa terdiferensial di x, maka bisa kita pisahkan. Kita mencari turunan fx sendiri,
tergantung ya, lambangnya ini bisa saja minus karena di sini plus, sampai sini juga plus d per dx dari gx. Kita lihat contoh d per dx dari, nah perhatikan ya, di sini ada 3 suku. Yang pertama adalah 3x pangkat 8, ini anggaplah fx gitu ya. Kemudian ada min 2x pangkat 5, anggaplah gx. Kemudian ada plus 6x, anggaplah ini hx. Nah masing-masing ini bisa kita pisah untuk mencari turunannya. Jadi kita pisah per suku. Kita pisah per suku. Yang pertama adalah kita mencari turunan dari 3x pangkat 8. Habis itu tandanya ya kita tulis plus saja ya, kita tulis plus turunan dari, nah ini kan minus ya, maka kita tulis di sini minusnya, minus 2x pangkat 2. Atau boleh juga langsung saja kalau sudah lancar ya, plusnya ini kita langsung tulis minus saja, minus d per dx dari 2x pangkat 5 ditambah d per dx turunan dari 6x. Setelah itu kita turunkan biasa seperti tadi, koefisien dikali pangkat, jadi 3 dikali 8 24, x pangkat 8 kurang 1 97. Ini kan plus min ya, tadi saya bilang langsung aja min, tidak masalah. 2 kali 5 itu 10, saya tadi 5 kurang 1 jadi 4, dan yang terakhir suku ketiga itu 6x, turunannya adalah 6. Nah selanjutnya ada aturan perkalian. Jika f dan g terdiferensial di x, maka perkalian f dikali g juga merupakan fungsi yang terdiferensial di x, dan dapat ditulis d per dx dari fx dikali gx sama dengan, nah ini rumus ya, fx dikali turunan gx ditambah gx dikali turunan fx. Nah ini biasa juga disebut dengan aturan perkalian gini ya, fx sama gx ini bisa kita misalkan fx-nya adalah u dan gx-nya adalah v. Karena nanti bisa kita tulis u dikali v aksen ditambah v dikali u aksen. Ya kita lihat contoh dulu ya, kita lihat contoh. Tentukan turunan dari fungsi y sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 1 dikali 7x pangkat 3 ditambah x. Nah kita gunakan aturan perkalian tadi ya, kita tulis cara satu, nanti ada cara kedua ya. Ya cara satu kita gunakan aturan perkalian. Nah berarti kita anggap fx-nya adalah 4x kuadrat min 1 dan gx-nya adalah 7x pangkat 3 plus gx ya, yang dipisahkan dengan tanda kurung ini. Nah selanjutnya tadi sesuai rumusnya adalah fx, ini kita tulis ya fx-nya 4x pangkat 2 min 1 dikali d per dx ya, atau turunan dari gx 7x pangkat 3 plus x ditambah ini tadi gx ya, gx 7x pangkat 3 ditambah x dikali turunan d per dx dari fx itu 4x pangkat 2 min 1. Nah pelan-pelan ya, perhatikan dulu ini bentuk rumusnya, kalian harus bisa membedakan fx dan gx, kemudian baru memasukkannya ke dalam aturan perkalian tadi ya, aturan perkalian. Nah yang tidak terdiferensialkan kita tulis ulang saja ini ya, 4x pangkat 2 min 1 kemudian dikali, nah ini kan turunan gx ya, berarti ini kita turunkan yang di dalam kurung ini, 7x pangkat 3 kita turunkan menjadi 21x pangkat 2 ditambah 1 dari mana? 1 itu dari turunan x. Nah ini untuk yang bagian pertama ya, bagian pertama stop dulu ke sini. Nah ditambah dengan gx. Nah gx ini tadi yang di belakang ini tidak ditambah, jadi tidak dilakukan operasi apa-apa ya, tidak diturunkan. Nah, jadi kita tinggal tulis lagi ulang 7x pangkat 3 plus x selanjutnya dikali 8x. Dari mana 8x ini? Nah dari atas ini ya, ini dari turunan 4x pangkat 2 dikurang 1. Nah selanjutnya ini operasi aljabar biasa. Nah ini masih ingat, kita kalikan satu per satu ya, kita kalikan satu per satu, misalnya yang ini ya, 84x pangkat 4 ini dari mana ya? Dari sini, 4x pangkat 2 dikali 21x pangkat 2, 4 dikali 21 itu sama dengan 84. Kemudian x pangkat 2 dikali x pangkat 2 berarti menjadi x pangkat 4 dikurang 17. Dari mana ini 17x pangkat 2 ini ya? 17x pangkat 2 ini dari ini ya, 4x pangkat 2 dikali plus 1 itu adalah 4x, habis itu dikurang, ini kan sama sukunya ya,
sukunya min 1 dikali 21 X pangkat 2, berarti 4 dikurang 21 ya, 4 dikurang 21 hasilnya adalah 17, min 17 X pangkat 2. Nah, satu yang belakang dari mana? Dari sini ya, min 1 dikali plus 1 hasilnya min 1. Nah ini cukup ya, ini yang bagian pertama jadi 3 suku. Kalau mau dijabarkan satu-satu ya, ini bisa jadi 4 suku dulu ya, tapi nanti kan dia punya variabel yang sama, variabel X pangkat 2. Ini saya langsung tulis jadi min 17 X pangkat 2. Nah bagian yang di belakang, bagian yang kedua, ini kan satu kali dikalikan saja ya, 56 X pangkat 4 ini berarti didapat dari 7X pangkat 3 dikali 8X ya. Dan yang terakhir 8X pangkat 2 ini diperoleh dari X dikali 8X. Nah kita lihat ada suku yang sejenis atau yang sama variabelnya, kita satukan ya, X pangkat 4 dengan X pangkat 4 berarti 84 ditambah 56 itu sama dengan 140 X pangkat 4. Kemudian yang X pangkat 2 ini ada min 17 ditambah 8 itu berarti menjadi min 9 X pangkat 2. Nah min 1 ini sendirian ya sudah, dia tidak ada dioperasikan lagi temannya, tinggal ditulis saja min 1. Nah, hasil akhirnya adalah 140 X pangkat 4 dikurang 9 X pangkat 2 dikurang 1. Nah ini cara yang pertama jika kita menggunakan aturan perkalian. Nah ada cara kedua, coba kita perhatikan ya. Dengan menggunakan cara kedua kita langsung mengalikannya ya. Kan kita tahu ya, ini bisa kita kalikan langsung seperti tadi, satu persatu akan jadi 4 suku. Tapi pasti ada suku yang tengah itu biasanya sejenis deh ya, menjadi X pangkat 3 ya, seperti ini. Jadi 4X kuadrat min 1 dikali 7X pangkat 3 plus X itu sama dengan 28X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 3 dikurang X ya. Dari hasil perkalian satu persatu ya, itu biasa. Nah kemudian kita turunkan ini Y-nya, D per DX dari ini 28X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 dikurang X. Nah ini sama dengan, ini langsung ya, lebih cepat ya, 140 X pangkat 4 dari mana? Yang dari sini 28 dikali 5 itu 140, angkat kurang 1, 5 kurang 1 4. Kemudian yang suku kedua dari sini ya, min 3 dikali 3 itu min 9, pangkatnya 3 dikurang 1 menjadi pangkat 2, jadi min 9X pangkat 2. Dan yang min X itu kita turunkan, turunan dari min X adalah min 1. Ya kalau kita perhatikan sepertinya lebih cepat dengan cara kedua tadi ya. Terus buat apa tadi aturan perkalian itu? Nah aturan perkalian ini biasanya cenderung lebih digunakan untuk fungsi-fungsi yang sulit dikalikan seperti ini ya. Fungsi-fungsi yang pangkat ya, bayangkan ya, kalau pangkat 2, pangkat 3 mungkin kita masih bisa ya mengalikan satu persatu. Tapi kalau sudah pangkat di atas 3 itu rasanya ya lumayan sulit juga ya kalau mau dimana satu. Nah aturan perkalian ini nanti digunakan untuk fungsi-fungsi yang seperti itu. Selanjutnya ada aturan pembagian ya. Ini definisinya secara namanya, jika f dan g terdiferensial di x dan gx itu tidak sama dengan 0, maka f dibagi g juga terdiferensial di x. Nah dengan rumus turunan fx dibagi gx itu sama dengan gx dikali turunan fx dikurang fx dikali turunan gx dibagi gx pangkat 2. Kita langsung ke contoh ya, tentukan turunan dari y sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 dibagi x pangkat 4 ditambah 1. Nah, kita cari turunannya, kita gunakan rumus tadi. Ingat ya, kita harus bisa membedakan dulu itu mana fx mana gx. Nah berarti di sini fx-nya adalah yang ini ya, x pangkat 2 min 1 dan gx-nya adalah 4x dan x pangkat 4 plus 1. Nah sudah, kita tinggal ikuti rumus di atas, maka kita bisa tulis seperti ini, x pangkat 4 ditambah 1 dikali turunan dari x kuadrat min 1 dikurang x kuadrat min 1 dikali turunan x pangkat 4 plus 1 dibagi x pangkat 4 plus 1 dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita turunkan yang mendapat turunan ya. Jadi hasilnya nanti sama dengan x pangkat 4 plus 1
dikali 2x dikurang x kuadrat min 1 dikali 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 plus 1 dikuadratkan. Nah, agak panjang ya, kita jabarkan lagi manipulasi aljabar sehingga kita peroleh. Nah ini masih ingat ya, kita kalikan satu per satu ya. Di sana gini ya, x pangkat 4 kita kalikan 2x maka kita dapat 2x pangkat 5 ya. Kalau terus kita bisa tulis dulu di cekeran ya, 2x pangkat 5 ditambah 1 dikali 2x itu 2x. Nah itu untuk bagian pertama ya. Ini yang bagian kedua, ini juga ya ada minusnya, biar aja dulu minus. X pangkat 2 dikalikan 4x pangkat 3 itu kan jadi 4x pangkat 5 ya. Nah ini ya tadi pasangannya yang di depan tadi ada 2 dikurangi 4, nah makanya dapat min 2. Kemudian dikalikan lagi, min 1 dikali 4x itu jadi min ya, min 4x pangkat 3 ketemu min, ini jadi plus. Nah ini dia plus 4x pangkat 3, dan yang suku terakhir ya dari ini depan tadi ya, 2x dikali 1 di plus 2x dibagi. Nah ini tetap saja ya, 4x x pangkat 4 plus 1 dipangkatkan 2 dikuadratkan. Nah kalau mau dirubah lagi bentuknya, ini kita lihat kan ya, kita perhatikan ya ada faktor yang sama, faktornya adalah 2x, kita keluarkan 2x dan minusnya. Nah, sehingga jadi bentuknya begini, min 2x dalam kurung 4x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat min 1 dibagi x pangkat 4 plus 1 pangkat 2. Ya dicek lagi ya jawabannya, kalau masih bingung silahkan diputar pelan-pelan ya, per satu bagian setiap sama dengan itu diperhatikan, dicek. Nah, di jawaban akhir ini juga masih ragu-ragu ya coba saja kita kalikan ke dalam. Ya untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di aturan pembagian. Nanti selanjutnya masih ada kita bahas tentang turunan fungsi trigonometri, kemudian juga ada turunan tingkat tinggi ya, karena videonya sudah terlalu panjang. Untuk trigonometri sama turunan tingkat tinggi kita bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.